Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, seperti biasa di episode kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Selamat bergabung, Pak Rinto. Ya, selamat siang Mbak Liza. Ya, nah seperti biasa nih teman-teman, Pak Rinto akan membagikan materinya dan untuk episode kali ini kita akan membagikan materi tentang PPID ya, Pak ya. Ya, Nah, betul Mbak. Kembali seperti lagi masalah PBID ya. ya, lagi-lagi masalah PPID. Silakan Pak Rinto dijelaskan Ya, terlebih terima dahulu kasih ini Mbak Liza. materinya. Jadi ini saya akan membahas masalah PPID lagi-lagi terkait Kementerian Keuangan yang menolak memberikan informasi yang diminta oleh wajib pajak. Materinya saya share. Nah, ini Mbak. PPID DJP menolak memberikan informasi. Ini adalah analisis mendalam kepatuhan jawaban PPID terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, ini Mbak. Berawal dari suatu pertanyaan sederhana. Nah, ini mengapa sebuah permohonan pengembalian pajak itu ditolak? Wajib pajak melakukan ini Mbak, pemohon meminta 5 informasi esensial melalui mekanisme PPID Direktorat Jenderal Pajak. Pertama adalah dasar hukum penggunaan suatu peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua adalah dokumen hasil penelitian. Kenapa kok pengembalian pendahuluan wajib pajak ditolak? Yang ketiga adalah dokumen syarat formal yang belum dipenuhi. Yang keempat adalah dokumen dasar kesimpulan tidak ada lebih bayar. Gitu, Mbak. Yang kelima adalah status administrasi kelebihan pembayaran pajak. Nah, dari 5 dokumen yang diminta oleh wajib pajak, ini yang pertama hanya dijawab sebagian, yaitu dasar hukum. Yang kedua, dokumen hasil penelitian ditolak. Yang ketiga adalah syarat formal ditolak. Yang keempat adalah dasar kesimpulan juga ditolak. Dan yang kelima, status administrasi juga ditolak. Alasan umum PPD, informasi dikecualikan, rahasia perpajakan, arsip ditutup, memorandum internal. Pada ini data wajib pajak meminta datanya sendiri, Mbak Ziza. Nah ini analisis pertama, dasar hukum yang diberikan tidak utuh. Yang diberikan adalah PMK 39 tahun 2018 dan PMK 28 tahun 2026. Ini bukan berarti yang dibutuhkan yang dibutuhkan dan tidak dijelaskan. Memberikan dasar administrasi pelaksanaan. Ya ini surat edaran, pedoman, petunjuk pelaksanaan, juklak, petunjuk teknis, juknis, dan nota dinas. Ini hanya menyebut nama peraturan. Makanya tadi hanya dijawab sebagian. Analisis kedua, pengecualian dilakukan tanpa uji ini Mbak, konsekuensi. Nah, dokumen tidak bisa otomatis menjadi rahasia atau arsip tertutup atau memorandum internal. Undang-Undang KIP mewajibkan filter analisis spesifik. Nah, ini Mbak, uji konsekuensi. Pertama, informasi mana yang dikecualikan. Yang kedua, apa bahayanya bila dibuka. Yang ketiga, kepentingan apa yang dilindungi. Nah, ini praktek PPID. Ini, Mbak, langsung otomatis menolak ini yang praktek yang lazim di PPID. Jawaban PPID sama sekali tidak memuat rincian uji konsekuensi ini. Analisis ketiga, rahasia pajak berlaku untuk siapa? Nah, ini paling penting, Mbak ya. Ini pihak DJP seringkali berlindung di balik pasal 34. Nah, ini Mbak. Ini menjaga rahasia wajib pajak. Nah, sementara data perpajakan itu adalah data milik wajib pajak sendiri. Ini realitas pemohon, bagaimana jika yang meminta adalah wajib pajak itu sendiri. Ini wajib pajak sendiri, Pak ya. Nah, kalau pihak lain yang meminta mungkin bolehlah itu menjadi dokumen rahasia. PPID menggunakan alasan rahasia pajak secara pukul rata, blanket rejection, tanpa melihat subjek pemohon. Jadi pemohonnya adalah wajib pajak sendiri meminta dasar rincian alasan penolakan pengembalian pendahuluan. Nah, ini ditolak dengan alasan untuk melindungi data pihak ketiga. Analisis keempat, status administrasi tidak sama dengan rahasia pajak. Rahasia pajak sebenarnya adalah data finansial spesifik, strategi bisnis wajib pajak, KKN pihak ketiga. Ini informasi administrasi yang diminta, apakah status permohonan saya? Dokumen apa yang menjadi dasar keputusan institusi? Ini, Mbak. Meminta penjelasan proses administratif dari negara bukan berarti membongkar rahasia perpajakan. Ini, Mbak, analisis keempat yaitu status administrasi sama rahasia pajak itu beda. Analisis kelima yaitu arahan PPID yang keliru, false equivalence. PPID mengarahkan pemohon ke jalur pemeriksaan atau keberatan atau banding. Namun ini adalah dua jalur hukum yang sama sekali berbeda. Ini Mbak, dasar hukum ya. Hak memperoleh informasi itu dasarnya Undang-Undang KIP. Hak untuk keberatan adalah Undang-Undang KUP. Hak memperoleh informasi tujuannya untuk transparansi dasar tata usaha negara. Hak keberatan pajak tujuannya untuk sengketa nominal atau pembatalan keputusan pajak.
Hak memperoleh informasi itu prosedurnya permohonan ke PPID, hak keberatan pajak itu ke Kanwil, baru lanjut ke banding di Peradilan Pajak. Hak memperoleh informasi publik tidak otomatis gugur hanya karena tersedia jalur sengketa. Apa yang sengaja dijelaskan oleh PPID? Apakah dokumen yang diminta sebenarnya benar-benar ada, atau apakah dokumen tersebut tidak dikuasai oleh DJP? Apakah hanya sebagian isi yang perlu dikecualikan atau dirahasiakan? Apakah informasi yang sensitif bisa dipisahkan, redacted, agar sisanya bisa diberikan? Jadi misalkan ada satu dokumen itu, Mbak, itu hanya dokumen yang rahasia dihitamkan atau redacted itu, Mbak. Apa alasan konkret dan spesifik di balik penolakan tiap-tiap dokumen? Kesimpulan akhir, analisis kepatuhan. Secara substansi, jawaban PPID DJP belum sepenuhnya memenuhi standar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini blanket rejection, penolakan dilakukan secara umum tanpa rincian status keberadaan tiap dokumen. Absennya analisis, tidak ada uji konsekuensi spesifik yang menjelaskan bahaya pembukaan tiap informasi. Yang ketiga adalah pencampur adukan hukum, mengaburkan batas antara hak atas transparansi administrasi dengan mekanisme sengketa perpajakan. Inilah yang harus dilakukan evaluasi di dalam PPID, DJP baik DJP maupun Kemenkeu. Transparansi membangun kepercayaan. Keterbukaan informasi bukan sekedar formalitas untuk menggugurkan kewajiban hukum administratif. Nah, seharusnya untuk meningkatkan akuntabilitas institusi, untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak, dan memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi adalah fondasi kepastian hukum. Seperti itu, Mbak Ziza. Nah, Pak, ini kan PPID kan memang seharusnya memberikan informasi yang transparan dan juga jelas ya, Pak, ya. Ya. Apalagi ini menyangkut dari data yang wajib pajak itu sendiri. Nah, apakah kejadian ini itu memang ada indikasi kalau si PPID itu ingin melindungi, Menkyu sendiri atau DJP karena mereka di bawah satu atap ya? Ya. Atau memang ada alasan lainnya gitu, Pak? Seperti apa, Pak? Ya, kalau bagi saya seperti ini, Mbak Ziza, terkait dengan PPID ini bahwa Dirjen Pajak maupun Kementerian Keuangan ini tidak siap dengan keterbukaan informasi publik. Padahal ini adalah, kalau tidak salah, DJP dan Kemenkeu ini adalah juara satu loh, Mbak Aziza, terkait ini, Mbak, lembaga PPID ini. Ada Oh. lombanya itu, Mbak. Kalau tidak salah ini mereka juara satu untuk keterbukaan, tapi ya yang kita buktikan sebagai warga negara, ini kita tidak menemukan bukti nomor satu tersebut, seperti itu, Mbak Aziza. Mungkin bisa jadi nomor satu, berarti kalau nomor 2, 3, dan sebagainya lebih parah lagi ya, Pak, ya? Ya, seperti itu, Mbak. Oke. Nah, Pak, berarti untuk solusi yang paling mendesak yang akan dilakukan IWPI untuk memperbaiki PPID itu, PPID Kemenkeu ini seharusnya seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau PPID ini seharusnya jawabannya itu jangan normatif, Mbak, hanya copy paste. Harus dibaca secara spesifik gitu loh, Mbak. Jangan semuanya yang penting asal asal si wajib pajak A yang tanya tolak semua itu loh, Mbak. Masih ada sensitivitas ini, Mbak, ya, siapa yang memohonkan ini, Mbak, dokumen tersebut itu. Sepertinya seperti itu, Mbak Isa. Jadi jangan sampai menggunakan perasaan pribadi dalam bekerja profesional. Apalagi ini kan tugasnya dari DJP dan Kemenkeu untuk melayani warga negara, karena kan mereka ini digaji dari uang rakyat seperti itu, Mbak Isa. Oke, baik Pak Rinto. Terima kasih banyak Pak untuk podcast episode kali ini ya. Kita membahas lagi tentang PPID dan semoga menjadi wawasan yang baru lagi untuk teman-teman yang menonton. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya ya Pak ya, di episode Iya, Mbak. selanjutnya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima Iya, kasih. Mbak. Terima kasih Pak Makasih, Mbak. Rinto.